Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke, sahabatku, saya akan menemani kalian ya. Siapa tahu kalian butuh pencerahan ya. Yang baik silakan pakai, yang tidak baik buat antisipasi. Tetap semangat ya. Di sini banyak teman-teman yang berpikir ya, kenapa sih dia ini Cece, dia ini yang salah tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia yang meninggalkan aku tapi dia ini yang tidak merasa bersalah. Jadi sepertinya kesalahan lebih ditumpukan kepada kamu. Kenapa? Oke ya. Coba kita shuffle kartunya dulu ya. Kenapa dia yang melakukan kesalahan tapi dia sendiri yang tidak mau mengakui kesalahannya. Dan lebih kesalahan dia lebih ditujukan kepada kamu. Jadi selalu menang kalah dia minta selalu benar ya. Jadi kamu yang selalu disalahkan ya. Bahkan mungkin juga kalau kalian sudah berumah tangga, lebih arah ada ikut campur keluarga di dalam hubungan kalian. Sehingga di dalam hubungan kalian ini tidak bisa menemukan titik temu yang baik ya. Karena kalian banyak yang merasa kebingungan. Terutama ini yang tidak ada dukungan keluarga ya. Oke. Coba kita shuffle kartunya dulu. Kenapa dia ini bersikap diam dan dia kalau salah tidak mau mengakui kesalahannya. Justru lebih banyak dia diam dan tidak memberi penjelasan apapun ya. Dan bahkan main blokir. Dan kalaupun kalaupun kamu temui, dia lebih arah banyak menghindar ya. Oke, ditemui itu bisa saja dengan telepon, bisa chatting, bisa langsung ketemu fisik. Kenapa dia menghindar ya? Oke. Kenapa dia ini selalu minta menang ya? Dan kenapa selalu menghindar? Dan kenapa dia juga memblokir ya media sosial kamu dan lebih arah kamu selalu disalahkan. Ada apa di balik semua ini ya? Oke, kenapa demikian ya? Oke, sepertinya dia ini kepingin bahagia. Ya jelas kepingin bahagia dan dia sepertinya kenapa dia bersikap memblokir kamu, bersikap dia ini cuek karena dia merasa kebingungan. Jadi main aman saja dia memblokir kamu begitu aja. Menurut dia itu membuat dia bahagia, membuat dia senang ya. Kenapa tidak ada yang ganggu? Nah, gitu. Intinya dia tidak mau terganggu oleh kamu gitu ya. Seperti itu. Kenapa dia ini lebih banyak memblokir, kemudian tiba-tiba menghilang. Kenapa tiba-tiba dia ini kalaupun ketemu berusaha menghindar. Kenapa dia diam? Ya karena dia tidak mau memberi penjelasan. Pokoknya dia tidak senang ya sudah. Pokoknya main aman, dia tidak mau terganggu dengan cara itu. Karena hanya dengan cara itulah untuk mengatasi masalah dia selesai gitu ya. Menurut dia seperti itu. Karena di saat dia ini kepingin bahagia, ternyata di dalam hubungan kamu dan dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia tidak merasa, tidak ada sesuatu yang membuat dia sama kamu itu pas gitu ya, klik hatinya. Dan dia merasa ada sesuatu yang tidak ada pada kamu sehingga dia tidak bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga karena dia tidak bahagia dengan kamu, dia mencoba untuk mencari solusi lain ya. Untuk kelangsungan daripada asmara dia. Jadi lebih banyak dia menghindar dari kamu, lebih banyak blokir, lebih banyak menghilang. Kemudian tiba-tiba menceraikan kamu. Tiba-tiba kalau kamu hubungannya baik-baik saja, tiba-tiba dia main menghilang gitu saja tanpa memberikan klarifikasi apapun ya. Nah, ini yang membuat kamu juga sakit hati, dia juga sakit hati ya.
Kenapa dia bersikap cuek dan kenapa dia ini tidak mau disalahkan? Karena menurut dia kamu ini menurut dia ya, kamu ini ada sebagian yang terlalu keras ya sama dia, sehingga dia ini tidak nyaman dengan kamu. Kamu terlalu keras, kamu terlalu mungkin ada sebagian yang mengatur, terlalu juga apa ya, terlalu juga kamu lebih dewasa sehingga karena dia punya sifat masih kekanak-kanakan, masih belum betul-betul dia apa ya, dewasa sehingga dia masih suka petualang, sehingga dia tidak mau diatur. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara kamu mungkin lebih tegas ya, kamu lebih tegas atau mungkin, dia yang lebih tegas atau kamu yang lebih tegas dalam, konteks hubungan ini ya. Nah, di sini kenapa dia selalu tidak mau disalahkan, ya menurut dia karena kamu keras, sehingga ya tidak salah kalau aku pergi. Nah, dia, kurang lebih pikirannya begitu. Ada sebagian dari kamu ini juga, kenapa dia ini pergi dan kenapa dia ini tidak mau disalahkan, ya lebih arah dia cuma mencari kebahagiaannya dia sendiri ya. Karena dia kepengen happy tidak bisa kamu bikin kecewa terus sehingga dia bingung. Nah, di saat dia bingung dia mencoba untuk mencari bahagianya dia sendiri dengan cara apa? Ya dengan cara dia kenal orang lain, kemudian berkomitmen dengan orang lain, menikah dengan orang lain. Nah, seperti itu. Karena merasa dengan kamu tidak happy, jadi dia lebih arah memilih orang lain. Ya karena dia cuma, gimana caranya dia bahagia, dia tidak memperhatikan mau kamu itu sakit, mau kamu menderita hati kamu dan lain-lain. Dia tidak peduli, pokoknya dia bahagia ya. Itu yang dia kejar. Jadi dia lebih arah kebahagiaan dia sendiri yang dia kejar. Tanpa apa ya, tanpa melihat penderitaan kamu ya. Nah, sementara kamu orangnya tegas, orangnya kalau apa ya, di dalam hubungan itu lebih arah selalu mencari kebaikan. Nah, sementara dia itu masih suka petualang, sehingga jalannya kamu lurus, sementara dia masih belak-belok ya. Masih ingin melirik sana, masih melirik sini ya. Sehingga karena sama-sama ego, sama-sama tidak mau mengalah, akhirnya perceraian terjadi, akhirnya perpisahan terjadi ya. Dan dia sekarang ini lebih arah energi dia lebih arah dia itu sekarang ya sudahlah gitu, apa yang sudah terjadi ya sudah aku melihat ke depan saja. Nah, dia lebih, berharap ke depannya dia jadi di sini ke depannya dia cuma berpikir bagaimana dia ini terfokus kepada masa depan dia. Nah, ini kan tipe-tipe orang egois ya, tipe orang egois, tipe orang yang selalu memikirkan kebahagiaan dia sendiri ya. Kenapa dia tidak mau disalahkan? Ya sudah, aku cari bahagiaku. Aku bahagiaku ya dengan cara ini. Nah, kurang lebih dia itu seperti itu. Sehingga kamu ditinggalkan ya. Dan dia lebih memilih orang lain ya. Nah, karena menurut dia karena hubungan dengan kamu banyak bertengkar atau kalau tidak banyak bertengkar kamu nurut-nurut saja, dia ini ada sesuatu yang dia tidak dapat dari kamu sehingga dia pergi dan dia mencari kebahagiaan dia sehingga dia memilih orang lain ya. Nah, bagi kamu yang memang benar-benar tegas orangnya ya dan kamu tidak mau dimanipulasi, ya banyak di antara kamu juga yang pergi ya. Ya sudahlah mungkin hubungan ini, melelahkan capek sehingga, kamu pergi dari hubungan ini atau mungkin kamu diblokir, kemudian kamu di-ghosting tapi kamu tetap tenang saja ya. Jadi kamu tetap tenang saja tidak kamu bikin, beban, kamu lebih terfokus kepada kehidupan kamu dan kamu, menata karir keuangan kamu. Nah, berharap di karir keuangan kamu itu bisa sukses. Nah, seperti itu. Nah, sementara dia kemarin karena dia benar-benar cuek terhadap kamu, jutek, meninggalkan kamu, mengghosting, dan dia ini, tidak mau disalahkan karena tipenya orang ego ya, orangnya egonya tidak mau disalahkan.
dan lebih arah dia ini ya kalau maunya ya maunya gitu. Dia tidak mau ada orang lain yang merintangi ya. Jadi kenapa memblokir? Ya karena dia tidak mau, kamu mengganggu dia. Nah seperti itu. Sehingga apalagi yang dia, mungkin sama kamu ini lebih banyak kecewanya sehingga dia memilih orang lain kemudian dia menikah ya. Ini bagi yang menikah ya, atau berkomitmen ya, ini lebih arah dia, mungkin dengan cara itu dia bahagia. Nah ternyata setelah berjalannya waktu melihat kehidupan kamu ini lebih bahagia, lebih apa ya, lebih bahagia sehingga, dia melihat kamu ini sekarang, ada perasaan, iri ya melihat, kesuksesan kamu ya. Nah sekarang setelah kamu berpisah dengan dia karena dia kok egois ya, dia ini tidak mau disalahkan, kalau salah tidak mau disalahkan selalu minta menang ya. Dia yang meng-ghosting, dia yang, apa ya, memutuskan hubungan, dia sendiri yang, salah tapi tidak mau disalahkan. Jadi pada intinya dia ini tipe orang yang apa ya, memang betul-betul masih suka petualang ya. Ya dia ini ya jiwa mudanya masih kuat mungkin seperti itu bisa juga ya. Dia masih labil, mungkin belum punya kedewasaan yang, apa ya, belum punya kedewasaan lah intinya seperti itu. Sehingga keputusan yang diambil meninggalkan kamu menurut dia ya ya sudah tepat mungkin seperti itu karena sesuatu yang dicari dari kamu tidak ada sehingga daripada, dia ini tidak nyaman, tidak happy, ya sudah memblokir kamu aja biar ada, apa ya, hubungan dengan kamu ya sudah beres gitu ya. Nah dia ya tidak memutus hubungan dengan kamu, dia tidak apa gitu ya. Kemudian kalaupun sampai dia apa ya, meninggalkan kamu dan dia menikah dengan orang lain pun kamu tidak diundang, terus kamu itu lebih arah diabaikan benar-benar memang sudah tidak butuh kamu seperti itu. Nah sementara sekarang ini dengan berjalannya waktu melihat kamu ini, hidup kamu ini lebih nyaman, damai sukacita, dia ada perasaan iri ya. Setelah meninggalkan kamu dia ada perasaan menyesal ya. Ya, perasaan menyesal ya sudah terlanjur ya. Karena kemarin dia tidak mau disalahkan, selalu minta benar, dia yang melakukan kesalahan, dia yang tidak mau disalahkan. Lebih arah keputusan yang diambil menurut dia benar. Nah, ini yang membuat mungkin kamu eh, termasuk orang yang terdolimi ya, seperti itu. Sehingga ya kamu sendiri langsung berpikir positif, kemudian kamu menata kehidupan baik, ya sekarang ini dia yang nyesel ya. Mungkin penyesalannya dia tidak diutarakan dengan kata-kata, tidak bisa diucapkan kepada orang lain penyesalannya, cuma di dalam hati dia menyesal ya. Kenapa sudah meninggalkan kamu ya, dan dia lebih memilih orang lain ya. Nah ternyata kamu sekarang ini lebih nyaman, damai, sukacita. Nah ini yang melihat, dia melihat kamu ini kepo banget sekarang ya. Terutama dia sekarang ini penasaran dengan kamu. Apakah kamu sudah punya pasangan, kamu punya pacar, atau kamu sudah menikah, atau bagaimana. Sementara mungkin kamu juga, sama-sama menghilang ya, kamu sendiri juga sudah males ya kepo tentang dia ya, sehingga ya sudahlah, karena menurut kamu dia sudah menikah atau dia sudah berkomitmen dengan orang lain sehingga tidak apa ya, karena kok sudah berjuang, sudah begini begitu kok nggak dihargai dan kamu sudah capek. Sehingga karena capek, kamu fokus kepada hal-hal positif akhirnya kamu healing ya. Di saat kamu benar-benar sudah healing, dan sukses healing, maka kamu bisa tenang. Sehingga dia menilai kamu sekarang ini terutama mungkin, kalau kamu single parent bisa juga ya, kamu sudah lebih asik dengan anak-anak kamu, lebih asik dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, nah seperti itu ya. Dan ada juga job-job pekerjaan baru yang mungkin, bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan dari kanan kiri ya. Sehingga itu yang membuat dia sekarang menyesal ya. Karena di saat dengan dia dulu mungkin ekonomi kamu tidak seberapa dahsyat ya. Nah sekarang di saat kamu sendiri ekonomi kamu dahsyat,
atau mungkin rezeki mengalir begitu ya. Dia menilai kamu sekarang ini positif sehingga dia sekarang malu dengan kondisi dia sekarang ini. Ternyata dia dengan orang lain mungkin pikiran dia bahagia tapi hanya bahagia semu ya. Ya mungkin namanya hati tidak bisa tidak bisa diucapkan ya itu di dalam hati terkecil dia ya bahwa dia cuma bahagia semu dengan yang lain. Sementara yang dikejar dia menurut dia adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ternyata tidak ya. Ternyata yang dia jalani ternyata hanya kebahagiaan semu ya, seperti itu. Oke, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan ya teman. Tetap semangat. Inilah energi dia sekarang ini ya. Oke ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di channel CC Tarot ya. Inilah dia kenapa dia ini diam, cuek, jutek, dan kenapa dia ini lebih arah tidak mau disalahkan ya, seperti itu ya. Inilah kondisi dia yang ego yang tidak mau disalahkan, selalu minta menang sendiri, dan kondisi dia selalu mencari kebahagiaan dia sendiri tanpa melihat penderitaan kamu. Sehingga sekarang ini energi berbalik, dia sekarang ini melihat kehidupan kamu sekarang ini ada perasaan iri banget ya. Karena kesuksesan kamu dan kenyamanan kamu membuat dia ini melihat kamu itu sekarang berpikir positif. Sehingga dia itu ada penyesalan di saat sekarang ini ya. Inilah kondisi dia yang juga kalian ada hubungan LDR juga ada sebagian ya. Oke, tetap semangat sahabatku. Kalau resonat silakan komen. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini. Bantu juga intip ya di channel CC satunya CC Tarot 2. Ada pembacaan zodiaknya, silakan lihat di playlist ya. Kalian lihat di sana ya. Kita sudah sematkan dan adalah bentuknya timeless ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di CC Tarot 2 bagi yang suka zodiak. Bagi yang suka dengan general selalulah setia dengan CC Tarot ya. Terima kasih karena dukungan kalian. CC Tarot makin berkembang ya. Di media sosial lain juga ada ya CC Tarot, kalian simak di sana. Terima kasih sahabatku, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.